Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Faik Uzair, di channel Uzair Program. Ya, pada video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang sangat menarik untuk kita bahas bersama nih. Nah, jurnal ini judulnya adalah Implementasi Teknik SEO atau Search Engine Optimization dengan menggunakan metode on-page dan off-page dalam studi kasus KUB Sumber Rejeki. Jurnal ini termasuk dalam Jurnal Ilmu-Ilmu Informatika dan Manajemen STMIK. Volumenya ke-12 nomor 2 dan halaman 117 sampai 126. Jurnal ini ditulis oleh 3 orang. Yang pertama itu adalah Mas Wildan Abdillah dari Program Studi Sistem Informasi. Kemudian ada Hendra Marcos dan Rianto, itu dari Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Purwokerto. Tahun November 2022. Nah, jurnal ini itu membahas implementasi teknik SEO menggunakan metode on-page dan off-page dengan studi kasusnya yaitu pada website kubsumberrejeki.com. Nah, website ini itu merupakan website kelompok usaha bersama atau KUB Sumber Rejeki. Nah, apa itu KUB Sumber Rejeki? Itu adalah kelompok UMKM yang berfokus pada produksi gula merah, serbuk, dan sejenisnya. Nah, sebelum dilakukan penelitian ini, itu dilakukan pretest hasil pencarian untuk kata kunci KUB Sumber Rejeki dan gula semut Purbalingga. Namun, hasilnya adalah kata kunci yang terdapat pada website kubsumberrejeki.com itu belum memiliki peringkat karena websitenya itu belum dioptimasi. Nah, makanya penelitian ini itu dilakukan dengan tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan peringkat dan visibilitas website kubsumberrejeki.com dalam hasil pencarian di mesin telusur. Beberapa alasan lainnya mengapa penelitian ini dilakukan yaitu untuk meningkatkan kompetitivitas, ya, meningkatkan traffic dan keterlibatan pengguna dan lain-lainnya. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan dan keberhasilan website kubsumberrejeki.com melalui implementasi teknik SEO yang efektif. Nah, dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana data yang diperoleh berdasarkan sistem pemasaran pada sebuah website internet dapat diinterpretasikan dengan bentuk data atau dokumentasi. Nah, langkah-langkah penelitian ini meliputi identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka, kemudian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang seterusnya implementasi SEO yang tadi menggunakan metode on-page dan off-page, dan yang terakhir adalah tahap pengujian. Nah, proses implementasi SEO ini itu dilakukan dengan 2 teknik tadi, ya. Teknik yang pertama itu teknik SEO on page dan teknik yang kedua itu teknik SEO off page. Nah, implementasi dengan menggunakan teknik SEO on page itu dilakukan dengan beberapa tahapan, ya. Ada tahapan-tahapannya yang meliputi optimasi judul postingan dan meta deskripsi. Kemudian optimasi isi konten yang dibuat yaitu dengan membuat konten-konten yang enak dibaca, memiliki kalimat yang menarik dan memuat kata kunci. Selain itu, teknik SEO on page itu juga melibatkan optimasi keypress dengan menggunakan plugin Yoast SEO untuk fokus keypress di website kubsumberrejeki.com yang dibangun dengan menggunakan CMS WordPress. Sedangkan beberapa teknik SEO off-page yang diterapkan dalam penelitian ini itu meliputi membangun backlink yang berkualitas, kemudian berpartisipasi dalam media sosial yang dalam penelitian ini dilakukan dengan membuat Facebook page, ya, menggunakan membuat halaman Facebook gitu. Nah, kemudian membuat dan mengupload konten-konten yang berkualitas. Dengan adanya konten yang berkualitas, makin banyak juga pengunjung yang datang gitu. Ya, makin tinggi juga nanti trafficnya. Kemudian membuat dan mengoptimalkan profil bisnis. Dengan menerapkan teknik SEO off-page yang tepat, website KUB Sumber Rejeki dapat meningkatkan otoritas domain dan peringkatnya dalam hasil pencarian dalam mesin telusur.
Nah, dari hasil penelitian implementasi teknik SEO menggunakan metode on-page dan off-page tadi, ya dapat disimpulkan beberapa hal penting. Yang pertama nih, website kubsumberrejeki.com mampu mencapai peringkat teratas dalam hasil pencarian berdasarkan kata kunci yang ditargetkan. Kata kuncinya tadi yaitu kata kunci KUB Sumber Rejeki dan kata kunci gula semut Purbalingga. Nah, meskipun masih merupakan website yang tergolong website yang relatif baru gitu. Nah, yang kedua, metode SEO yang diterapkan baik secara on-page maupun off-page itu terbukti efektif dan berjalan dengan baik dalam meningkatkan peringkat dan visibilitas website. Yang ketiga, proses optimasi SEO melibatkan beberapa tahapan. Ya, seperti tadi optimasi judul, konten, gambar, backlink, dan penggunaan kata kunci yang relevan terhadap isi-isi konten website. Nah, yang keempat, hasil penayangan atau hasil pencarian menunjukkan peningkatan volume tayang dan rasio klik yang baik, meskipun usia website masih tergolong baru. Kemudian yang terakhir, yang kelima, uji skor website menunjukkan bahwa website kubsumberrejeki.com termasuk dalam kategori website yang rata-rata baik. Ya, nilainya itu antara 70 sampai 80 itu rata-rata baik. Ya, ini menandakan efektivitas implementasi teknik SEO yang diterapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi teknik SEO on page dan off page pada website kubsumberrejeki.com telah memberikan hasil yang positif dalam meningkatkan peringkat, visibilitas, dan kinerja website secara keseluruhan. Oke, itu review jurnal dari saya. Barangkali buat teman-teman ada yang mau membaca jurnal ini dari awal sampai akhir secara lengkap, teman-teman bisa mendownload filenya yang sudah saya siapkan di deskripsi. Oke, ini jurnal sangat menarik untuk kita pelajari juga, untuk kita pelajari bersama. Karena dalam membangun sebuah website, itu tidak hanya membangun websitenya saja. Tapi perlu kita optimasikan juga SEO-nya. Untuk apa? Karena website itu kalau misalkan tanpa SEO, itu websitenya tidak tayang pada halaman pertama mesin pencarian. Ya, dengan adanya implementasi teknik SEO yang baik, ya website yang kita buat itu nantinya bisa masuk ke dalam peringkat teratas. Jadi misal kita searching kata kunci ini, ya nanti otomatis masuk dalam peringkat teratas di mesin pencarian. Seperti itu. Oke, kurang lebihnya dari saya seperti itu. Barangkali ada yang kata-kata yang kurang jelas atau kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. Saya Faik Uzair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya.